orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Puji Tuhan, senang banget hari yang baru, live now, bisa menyapa Bapak Ibu yang terkasih yang bersama saat ini, baik live streaming ataupun dengar suara ataupun nonton video. Halo, damai, damai, damai sejahtera bagi kita sekalian dari surga, dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wah, senang banget ya, rame banget. Bapak Ibu sekalian, wah langsung diposting ulang, langsung di tap-tap layar, langsung dibagikan, langsung di-share, langsung ada yang memberkati. Wah, keren banget. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini Pastor mau memperdengarkan saudara-saudara satu pujian yang hari-hari ini saya yakin akan jadi hits ya, sesuai di zamannya juga, dan secara pribadi saya terberkati. Pujian ini mengingatkan kita untuk tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jangan jual Yesus hanya karena cinta, hanya karena tahta. Jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Ayo saudara-saudara, saya minta ketik rame-rame. Jangan tukar Yesus. Ya, puji Tuhan. Ketik rame-rame, jangan tukar Yesus. Ayo. Sebentar, ini katanya ada yang ini nge-lag. Saya harap baik karena ini sudah kita pakai hotspotnya yang sudah kita ganti. Di TikTok harap baik. Aduh, nge-lag kasihan. Bagaimana lagi caranya kalau nge-lag ini di TikTok ya? Sebentar dulu. Coba saya pakai yang ini. Saya sudah ganti yang di TikTok. Harap udah lancar ya. Waduh, terima kasih udah ketik. Jangan tukar Yesus. Ketik rame-rame. Jangan tukar Yesus dengan apapun juga.
dengan cinta, dengan harta, dengan tahta. Jangan tukar Yesus, ya. Sudah baik ya, harap sudah normal kembali. Pujian ini saya rindu memperdengarkan, saya putarkan sambil saya juga belajar untuk mengikuti pujian ini. Ini pujian rasanya baru tetapi sangat menyentuh dan kiranya jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia di emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus lebih Yesus lebih
indah dari seisi dunia, yang lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera, berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Siapa yang terberkati dalam pujian tadi ini? Jangan tukar Yesus. Ini versi yang laki-lakinya, ya. Saya mau saudara-saudara perdengarkan yang versi perempuannya, ya. Kasih waktu berapa menit ya, saya siapkan. Bapak Ibu silakan saling menyapa, ya. Harap bisa. Saya rindu apa yang saya jadi berkat, suka dengar, saudara juga ikut saya berbagi, ya. Jadi saya berbagi dalam hal-hal yang memberkati saudara, supaya saudara juga boleh menikmati berkat-berkat yang saya dapatkan ini. Puji Tuhan, ya. Makasih, tap-tap layarnya. Thank you. Makasih yang sudah share. Sebentar, saya lagi siapkan ini supaya kita sama-sama juga boleh dapat berkat, ya. Berkat rohani pujian baru ini. Saudara bisa juga dapat penguatan seperti Pastor juga dikuatkan dengan pujian ini. Door. Iya, makasih. Makasih yang sudah posting ulang. Bless you. Tadi yang versi laki-lakinya, ini versi perempuannya. Senang banget, kira saudara juga bisa senang ya, dan merasa sukacita. Ada kesembuhan, ada kelegaan di dalam pujian. Ya, nanti sebentar kita akan mendoakan ya, setelah membagikan firman Tuhan, firman hidup bagi setiap Bapak Ibu sekalian. Dengarkan pujian ini, sama-sama belajar ya. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Dengar ini, jangan jual Yesus ya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus
hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari isi dunia. Dia lebih berharga dari segala galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yang terberkati, silakan di like, silakan di share, silakan di tap layarnya, ramaikan live ini biar lebih banyak orang-orang yang bergabung, masuk, dan mereka juga boleh mendapat berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian yang sangat menguatkan, dan kasih anak-anakmu untuk talenta memuji Tuhan, dan kami semua terberkati banget sama karena kasih Tuhan Yesus. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena takkan. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena. Jangan jual Yesus. Dari segala galanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Dia lebih mulia, amin, dari emas. Yesus lebih hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Suka banget pujian ini. Izin ya, Pastor mau bawakan sekali pujian ini. Setelah ini saya bagikan firman Tuhan, firman penguatan bagi Bapak Ibu sekalian. Saudara terberkati, silakan dibagikan dulu, di-share, di tap-tap layar, biar banyak orang juga sama-sama kita melayani mereka. Undang mereka masuk, lalu sebentar waktu sudah masuk, semua rame-rame
Pastor bagikan firman Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, banyak orang yang chat ke saya tinggalkan imannya karena pasangan, jual ibadahnya, waktunya hanya karena mencari uang, harta. Ya, lagu pujian ini hadir untuk ingatkan kita supaya jangan lagi kita tinggalkan atau tukar Yesus lah apapun juga. Puji Tuhan. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia. Amin. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Yesus lebih berharga dari segala galanya. Dalam Yesus ada damai sejahtera. Pesta temani Bapak Ibu ujian ini sambil belajar. Judulnya jangan tukar Yesus. Saudara nanti bisa lihat juga ya, banyak ya di medsos. Ujian ini bisa jadi berkat. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga
dari segala hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Sedunia Yesus lebih indah dari seisi dunia. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Damai sejahtera hanya ada dalam Yesus. Puji Tuhan. Sekarang saatnya time for Bible. Puji Tuhan, kita dengar firman yuk. Yang menguatkan, yang menyembuhkan, yang memberikan kelegaan, ketenangan, dan keteduhan hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan banget. Bagi Bapak Ibu saat ini yang sedang berbeban berat, masalah, penyakit, ekonomi, pergumulan rumah tangga, mari masuk, mari datang kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Kelegaan, kesembuhan, ketenangan hanya kita dapat beroleh dalam Yesus. Yesus adalah sumber. Bahkan Tuhan Yesus mengundang, mengajak, mempersilahkan saudara datang kepadanya. Jadi saudara, Bapak Ibu terkasih, yang sedang capek-capeknya saat ini, yang sedang sakit, lemah, ya, badannya luka, ada yang sampai bernanah karena diabetes, atau sekujur tubuhnya nyeri karena radang infeksi, atau hatinya sedang gundah gulana, mari datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah jalan keluar yang memberikan engkau kelegaan dan ketenangan. Puji Tuhan. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ya, selamat membaca dan mendengar firman Tuhan. Yang pertama, Pastor bacakan dari Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Di sini Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku," kata Tuhan Yesus, "semua yang letih, yang lesu, dan berbeban berat." Saudara sedang beban berat hari ini, tidak kebetulan Bapak Ibu terkasih nonton atau lihat live streaming ini. Saya hamba Tuhan yang sekarang melayani Tuhan sepenuh waktu, juga pernah mengalami situasi sulit, sakit, beban berat, pergumulan dan masalah. Ayat ini benar, firman Tuhan ya dan amin. Saya waktu dalam kondisi beban berat ya, saya datang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus.
sungguh-sungguh datang berharap meminta pertolongannya. Dan lihatlah hari ini, saya pribadi yang sudah mendapat kelegaan, sudah mendapat ketenangan, dan juga sudah dilepaskan dari beban yang berat itu. Sungguh-sungguh datang hamba Tuhan, agar belas kasihannya itu melihat kita, mata Tuhan melihat kita. Tuhan berbelas kasih kepada kita. Izinkan saya kasih sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini bagi saudara mungkin yang punya dogi atau anabul, ya. Misalnya dia ada depan pintu, menunggu saudara semalaman karena saudara tidur dalam kamar, dia mungkin tidurnya di luar kamar, di ruang tamu. Waktu saudara subuh atau pagi-pagi pun buka pintu, biasanya itu dogi piaraan kita, ya. Tentu kalau dogi lover, pecinta anabul ini bisa lebih mudah memahami. Itu dia sudah depan pintu menunggu dengan muka, ya saudara jawab sendiri mukanya kayak mana itu. Jadi mungkin sepanjang subuh saudara masih doa, dia sudah tunggu. Begitu saudara buka pintu, dia wajahnya kayak mana gitu. Kira-kira ini ilustrasi yang saya ambil, bisa saudara tangkap. Orang yang berharap kepada Tuhan, itu dia selalu datang kepada Tuhan memohon belas kasih-Nya. Kita saja melihat yang kita sayang, ya, termasuk dogi lover, ya, anabul piaraan kita, langsung kita kayaknya mau peluk gitu. Langsung kita tanya, lapar kah? Aduh, itu ya rasanya kita gimana? Karena dia dengan wajah memelas barangkali atau sambil dikelihat, dia seperti girang sekali menyambut kita. Nah, kira-kira maaf ya kalau saudara sebagian tidak bisa memahami penuh ilustrasi ini, tapi sebagian saya yakin bisa memahami. Demikianlah kita sebagai anak Tuhan, orang percaya yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa itu melihat kita itu sayang banget, ya, langsung jatuh itu belas kasihnya Bapa sama kita. Ya, kira-kira ada yang bisa menangkap apa yang saya sampaikan ilustrasi baru saja, ya. Ya, sama juga dengan tadi ada bilang kucing, juga sama. Intinya saudara pecinta hewan gitu ya, mungkin lebih gampang mencerna apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita ditunggu, disambut itu pagi-pagi, kita lihat itu, aduh, langsung jatuh belas kasih. Kira-kira ini saya kasih ilustrasi. Demikian pun kalau kita pagi hari datang sama Tuhan sungguh-sungguh memohon belas kasih-Nya, Tuhan itu jatuh belas kasih-Nya kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang beban berat, yang sedang sedih, yang sedang sakit, yang sedang susah, akan mendapatkan ketenangan. Karena hanya dekat Tuhan saja kita bisa tenang, Bapak Ibu sekalian. Mungkin hari ini saudara mengalami pergumulan, sakit, atau situasi yang sulit seperti digambarkan ya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-38, ya.
Di sini ada ayat 4 sampai ayat yang ke 16 saya bacakan ya. Pastor selesai di ayat-ayat ini dari kitab Mazmur untuk menyampaikan mungkin saudara-saudara ada di situasi ini ya. Izin saya bacakan beberapa ayat cukup panjang dari kitab Mazmur pasal 38 ya. Mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-16. Kalau saudara-saudara ada di situasi ini, firman ini jawab buat saudara. Kalau mungkin engkau tahu ada keluargamu yang ada di keadaan ini, bagikan firman penguatan ini buat mereka. Supaya mereka juga mendapatkan kelegaan, ketenangan, dan jalan keluar. Puji Tuhan. Saya bacakannya. Kitab Mazmur 38, ya. Mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-16. Selamat mendengarkan. Ini doa pada waktu sakit, ya. Mazmurnya Daud. Sakit ini kita bisa juga melihat sakit tubuh, sakit jasmani, sakit fisik, atau juga sakit hatinya, atau sakit bisa kita gambarkan juga situasi-situasi atau masa-masa yang sulit. Ya, jadi ini doa pada waktu sakit. Saudara dengarkan ini dan jadi berkat buat Bapak Ibu terkasih. Dikatakan firman Tuhan ada tertulis, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Dari dua ayat ini saja saudara sudah bisa terwakilin situasi-situasi yang engkau sedang jalani hari ini. Saya lanjutkan ayat 6. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku, kata firman Tuhan. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku, kata firman yang tertulis. Aku kehabisan tenaga dan remut redam, aku merintih karena degup jantung. Bapak Ibu yang gangguan pada ritme jantungnya, ini bicara tentang jantung. Ayat 10. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, Tuhan Maha Tahu. Dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang. Bagi saudara yang sudah merasa drop, sudah merasa lemah, kekuatan hilang. Cahaya mata pun lenyap. Ya, saudara ada yang matanya udah mulai redup, kosong, hampa, kayak nggak bisa melihat dunia masa depan, seperti semua gelap gitu ya. Ini situasi-situasi yang dialami yang saya bacakan dari firman kitab Mazmur ini. Ayat 12. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku. Saudara yang ditinggalkan, saudara yang dibiarkan alone seorang diri, teman-teman menjauh, ayat-ayat ini memberi penguatan kepada saudara.
Sanak saudaraku menjauh. Ya, memang situasi-situasi waktu sakit, waktu susah kadang-kadang. Nggak semua sih, ada keluarga juga yang sampai menjauh. Ya, saya ini juga belajar firman ini ya, karena sekalipun saya sudah yatim piatu ini, tetapi saya masih punya keluarga yang mana juga kalau saya ada berkat ya saya bagikan, saya sisihkan. Saya juga punya keluarga yang mana hari ini saya support di panti jompo. Setiap bulan saya membayar itu paling sedikit untuk panti jompo 2,5 juta. Belum lagi untuk kebutuhan pampers dan lain-lain. Ya, karena almarhum mama saya mengamanahkan, nanti kalau mama sudah tidak ada, tolong Andi rawat ya Aimu ini. Iya mama, mamaku sudah pulang ke surga, maka selama Aiku masih hidup, saya yang akan merawatnya gitu. Dan lain-lain, ada juga keluarga yang lain, ya sanak famili. Sebisanya saya bantu, meskipun saya tidak bisa bantu seluruh kehidupan secara penuh, karena setiap kita punya tanggung jawab. Tapi saya belajar untuk juga bisa mensupport keluarga yang ada, khususnya yang sedang dalam kemalangan atau dalam situasi-situasi sulit. Saya tidak mau firman ini saya menjadi pelaku yang salah. Sanak saudara menjauh, oke, tapi saya belajar tidak menjauh dari keluarga yang sedang susah, bahkan saya mau menolong gitu. Ayat 13, orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, ya, kita itu ikhtiar bukan yang celaka. Kita harus ikhtiar yang baik. Ikhtiar itu adalah menolong seseorang dengan tekun, dengan tulus hati, dengan tidak harap pamrih, ya. Jangan kita ikhtiar untuk orang celaka, tidak boleh. Mereka ada yang memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Di dalam otak pikiran kita tidak boleh begitu, ya. Harus damai sejahtera dan rancangan yang baik, bukan kecelakaan. Ayat 14. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak dengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Ayat 16. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan. Jawab apa? Ya, segala pergumulan yang tadi sudah saya bacakan, 15 ayat, aneka macam pergumulan hidup, bahkan sampai ditinggalkan teman, sanak keluarga, melupakan. Kalau saudara ada di situasi ini, saya kembali sampaikan, mengingatkan seperti ajakan dan undangan Tuhan Yesus yang tercatat di ayat yang kita baca di awal, yaitu Injil Matius 11:28. Tuhan Yesus berkata, wahai engkau yang sedang beban berat, engkau yang sedang ditinggalkan, engkau yang sedih hati, engkau yang gelisah, engkau yang penuh kekurangan dan keterbatasan, engkau yang sakit, Tuhan Yesus mengatakan, marilah, datanglah kepadaku,
Aku akan memberikan engkau kelegaan, dan aku akan memberikan engkau ketenangan. Saya percaya kata kelegaan dan ketenangan adalah juga kesembuhan dari rasa sakit yang kau alami. Kesembuhan dari rasa sakit engkau ditinggalkan. Kesembuhan dari rasa sakit waktu engkau difitnah. Dari waktu engkau mengalami luka bernanah, nyeri tubuhmu, tersiksa malammu, datanglah pada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Pembuat mujizat sejati. Puji Tuhan, amin buat firman Tuhan Yesus. Pujian-pujian tentang mujizat ini akan memberikan saudara penguatan setelah mendengar firman Tuhan. Setelahnya kita akan mendoakan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, siapa yang terberkati dengan firman Tuhan saya? Saya mau tanya, siapa yang rindu didoakan setelah ini? Mana tangan-tangannya? Saya dengar pujian ini. Di dalam kelemahanmu sempurna kuasanya, hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhan Yesus. Berserah kepadanya yang membelah laut, dia teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Dia pegang hidup, dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Puji Tuhan. Datang pada Tuhan Yesus. Nanti sebentar Pastor bantu mendoakannya. Yang sakit-sakit boleh dapat sehat, yang susah sedih hati boleh dapat kelegaan dalam nama Yesus. Di dalam kelemahanmu sempurna kuasanya, hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhan Yesus. Berserah kepadanya yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasanya, yang pegang hidupmu, yang buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasanya, yang pegang hidupmu, yang buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Puji Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian.
datang pada Yesus. Dialah penolongku, penyembuhmu, dialah juru selamat. Angkat segala beban, berikan kelegaan. Ya Tuhan, kepadamu kami bermohon, kami berharap, dan Tuhan menjawab. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya yang pegang hidupmu, yang buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Yesus pembuat mujizat sejati. Oh, Yesus pembuat mujizat sejati. Puji Tuhan. Yang mau didoakan, Bapak Ibu sekalian, bisa taruh tangan kirimu di dada masing-masing, tangan kananmu angkatlah kepada Tuhan. Sekali lagi, yang mau didoakan, silakan taruh tangan kirinya di dadanya seperti ini, lalu tangan kanannya, saudara-saudara, silakan angkatlah kepada Tuhan. Setiap pribadi saat ini yang mengangkat tangan kanannya kepada Tuhan dengan penuh harap, dengan percaya, diberkatilah kalian semua dengan kelegaan. Karena Tuhan Yesus memberkati engkau, Bapak Ibu terkasih yang datang kepadanya. Saat ini engkau akan memperoleh kelegaan dan ketenangan di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Dan bagi Bapak Ibu yang sakit, saya mendoakan aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. Seperti aliran kesembuhan sudah mengalir di tubuhku dan menyembuhkan, menyehatkan saya. Aliran kesembuhan sudah mengalir, menjamah, menyehatkan jutaan orang-orang sakit. Saat ini, aliran kesembuhan Tuhan Yesus mengalir, 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 dan mengalir. Be healed in Jesus' name. Doa kesembuhan ini memberkati kesehatanmu. Dan setiap pribadi yang sudah tadi saudara tumpahkan tangan kiri di dadamu, engkau sudah mendapat kelegaan dan ketenangan. Hiduplah nafasmu dengan penuh kelegaan. Karena damai sejahtera dari Raja Damai sudah memerintah di dalam hidup dan di dalam hati kita semuanya. Puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat lawatanmu, firmanmu, serta jamahan kasih-Mu yang sudah memberkati kami, baik hati, pikiran, tubuh kami,
semua boleh mendapat berkat-berkat daripadamu. Penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Siapa yang terberkati? Puji Tuhan, saya terberkati banget, puji Tuhan. Yang terberkati silakan yang di TikTok, di tap-tap layarnya, yang di Facebook, YouTube bisa tolong dibagikan link tautan ini. Dan kalau saudara-saudara di TikTok, di Facebook merasa senang hati, saudara bisa tolong juga bantu subscribe channel YouTube-nya ya, Pastor Andi Simon TV yang official, yang asli, yang resmi. Di YouTube Pastor Andi Simon TV, lalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar seluruh kegiatan Pastor Andi, baik pelayanan, doa maupun aksi sosial kemanusiaan, bantu-bantu orang, ataupun juga di kota mana Pastor melayani, di gereja mana, atau di mana Pastor hadir untuk jadi berkat, selalu saya update melalui YouTube. Jadi Bapak Ibu yang di TikTok, yang di Facebook ya, segera kalau saudara cocok dengan pelayanan ini, segera subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV. Puji Tuhan. Saat ini Pastor akan memohonkan berkat untuk air minum serta minyak. Mari Bapak Ibu sebagian yang sudah juga rindu supaya minyak yang dia pegang atau dia gunakan diberkati, saudara bisa pegang. Saudara yang mau doa untuk berkat air, Bapak Ibu juga bisa pegang seperti ini. Puji Tuhan. Dor, makasih. Ya, secara pribadi Bapak Ibu, Pastor Yo bersaksi, saya sangat terberkati dengan suasana seperti ini, di mana live tiap pagi bersama-sama puluhan ribu orang, dan disertai kehadiran Tuhan nyata, dan juga disertai dengan kesaksian-kesaksian, komentar yang positif, hati yang haus dan lapar. Saya pribadi hamba Tuhan melayani, semangat gara-gara ini dan terberkati. Terima kasih, bless you. Siapa itu namanya? Aduh, nggak kebaca saking cepatnya. Baik, air dan minyak di tangan Bapak Ibu saat ini, saya mohon kepada Bapakku di surga, Bapak yang baik, Bapak yang mengurapiku, Bapak yang memberkati pelayanan ini. Mohon berkat-Mu ya Bapak. Amin. Diberkatilah air di tangan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Air ini diberkati, sudah didoakan, dan menjadi healing water. Di tanganmu air ini udah diberkati dalam nama Yesus. Dalam berkat Tuhan ini menjadi healing water, air kesembuhan. Air kesembuhan bagi orang yang sakit, minumlah, niscaya jadi berkat buat kesehatanmu. Amin. Demikian pun saya berdoa memberkati minyak di tangan Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini diberkati. Oleskan ke tubuh orang sakit dalam nama Tuhan, dan ada kesembuhan mengalir bagi orang-orang yang sakit dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan yang mau minum seperti saya minum, silahkan. Pastikan air di tangan saudara higienis ya, dan memang layak minum.
Saudara, kalau merasa terbeban mau kasih kepada orang lain yang sakit, kasihlah dengan cuma-cuma, alias gratis, supaya manfaat kasih dan kuasanya boleh mereka terima, yaitu kesembuhan. Puji Tuhan. Aus, segar, pakai banget. Puji Tuhan. Saya mau tap-tap layarku dulu di TikTok ini. Dan semakin meriah di TikTok. Yang membantu Pastor Randy tap-tap layar, monggo kerso. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya tap-tap layar ini di TikTok tepat masuk jam 7 WITA. Artinya siap kita untuk terima doa berkat. Yang mau aktivitas, silakan aktivitas. Yang mau dengar kesaksian, silakan. Saya juga sambut saudara-saudara yang baru pertama kali datang, yang masuk ke live ini. Selamat datang, shalom. Dan saya ucapkan juga selamat aktivitas. Saudara yang mau izin turun, izin aktivitas, izin keluar, ya silakan setelah doa berkat. Bless you. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya undang semuanya, angkatlah dua tangan kita. Yeay, thank you, bless you. Dengan dua tangan yang terangkat, Bapak Ibu terkasih, saya mohonkan berkat dari Bapakku di surga untuk kita semuanya. Amin. Yang terkasih Bapak, Ibu, Om, Tante, Cece, Koko, Mama, Papa, masuklah engkau di hari yang baru ini dan jadilah berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semuanya. Amin. Melindungi dari kecelakaan, maut, tipu muslihat, orang-orang jahat, kerugian. Saudara dilindungi oleh kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Semua diberkati sehat ya, amin. Semua diberkati umur yang panjang, amin. Semua diberkati pekerjaannya, lumbung-lumbungnya, studi, dan anak-anaknya, amin. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, pelayananmu diberkati, amin. Dan sama-sama kita berjanji, kita mau jadi berkat sepanjang hari ini. Amin. Kita juga mau supaya hidup kita ini bisa melayani Tuhan. Amin. Semua berkat ini terimalah. 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 Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji Tuhan. Mari semua kita yang sudah mengalami kesetiaan Tuhan, jangan tukar Yesus dengan harta tahta cinta. Jangan jual Yesus hanya karena harta tahta cinta. Pujian baru ini saya juga masih belajar menjadi berkat dan membawa kita masuk di hari yang baru.
Mulai dulu komentarnya, mulai responnya. Siapa yang mau dengar pujian ini? Siapa yang mau Pastor putarkan? Siapa yang mau sama-sama belajar? Siapa yang mau dengar Pastor ikut-ikut? Saya. Yang mau ketik rame-rame, jangan tukar Yesus. Jangan tukar Yesus. Kalau ketikannya, komentarnya banyak, nanti Pastor bawakan pujian ini sambil belajar ya. Sambil kita dengar sama-sama, dikuatkan untuk masuk di hari yang baru. Wah, ramai sekali. Ramai sekali. Baiklah kalau gitu, pujian ini mengantar kita masuk di hari yang baru ini. Jangan tukar Yesus, jangan jual Yesus hanya karena cinta, tahta, atau harta. Tetap percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik banget. Percayalah, saya saksinya. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Ia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji-puji. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus ya. Jangan jual Yesus
hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus, hanya karena tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Tak lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Amin. Pujian ini sampai kita baper banget deh, mau nangis. Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Selamat masuk di hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman firman Tuhan Yesus ya. Immanuel, Tuhan kita semuanya, dan sertai sampai selama-lamanya. Kiss bye. Mohon pamit ya. Pesan mau pamit juga. Mohon undur ya. Aku mau undur juga. Close live ini dengan kiss bye. Door. Closing. Dadah.